Oke. Kalau ininya ngobrolnya sih capcus, tenang aja. Oke, Ya, siap. oke. Ini ada Mbak Rela juga baru gabung ya, Mbak? Erel, Ya, nanti berapa orang rencananya yang mau join, Mbak? 1, 2, 5 orang. 5 orang. Oke. Iya. Udah pas ya 5 ya? Udah pasti Udah Mama. pas. Tapi ini kalau ada suara anak-anak harap dimaklumi ya. Nanti pas lagi ada suara anak-anak boleh di mute dulu, Mbak. Iya, kalau ingat pasti aku mute. Oke. Kalau pas aku ngomong dia juga berisik ya, mohon maaf. Anyway, nanti kita juga bakalan live. Ini kita udah live di YouTube. Udah. Oh, sudah. Kita udah live di YouTube Betul. ya, teman-teman. Hai, Hai. pendengar di YouTube. Hai listener yang lagi menyaksikan di YouTube-nya V Radio. Kita lagi ada di V Community bersama dengan teman-teman dari Drakor Class. Ya. Yeay. Ini pasti berarti selama pandemi ini mungkin makin nonton drakor banget nih ya. Sampai begadang-begadang ya teman-teman. Enggak juga. Ada anak-anak PJJ soalnya. Ya, kita tahan, Mbak. Kita on air dulu ya, Mbak. Oke. Okay. 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. Di Community Listener di Jalan Sore bersama dengan Palang Merah Indonesia, ID dan juga IFRC, dan kita bareng sama teman-teman dari komunitas Drakor Class. Yeay. Yeay, halo. Selamat malam. Selamat malam. Ini boleh nggak sih teman-teman kenalin dulu ada siapa aja di sini? Oke, pertama saya Rijo. Saya kemarin ikut VIP, jadi saya yang menggiring ke sini. Saya bawa teman-teman saya. Yang pertama kami panggil dengan Ibu Rektor, karena seperti pemimpin kami, Karisna, itu dari Chiang Mai, Thailand. Oh, ini beneran di Thailand ya? Ya, kita nggak city based, kita bucin based. Wow. Oke. Yang kedua ada Kak Dwi di Jakarta, mungkin lokasi deket sih dengan V Radio. Yang ketiga ada Rila, itu di Yokohama, Jepang. Oh, oke. Ini kejauhan ya, bukan LDR-nya banget gitu, jauh. Iya, yang keempat ada Rela dari Malang dan saya sendiri dari Bekasi. Oke. Planet lain sih. Ya. Planet jauh dari itu. Iya sama kayak aku dong, Mbak. Oh iya, beda tata surya kita. Jadi ya begitu. Untuk listener ini pasti seru banget ya listener, karena kan kita nanti 1 jam ke depan bakal ngebahas mungkin yang emang listener juga suka gitu. Yes. Soal Drakor Class. Dikit dong Mbak, bocoran Drakor Class ini ngebahas drakor-drakor kah atau review drakor atau gimana sih Mbak? Drakor Class itu komunitas yang berdiri karena terinspirasi oleh drakor, tapi semangat kami utamanya di literasi. Untuk lebih jelasnya akan saya persilakan ke Karisna. Oke, silakan Karisna. Ayo Kak. Halo, sorry, barusan koneksiku agak-agak gimana gitu. Ya, jadi Drakor Class ini selain suka, kita suka nulis, kita suka nonton drakor, terus kita ketemu di satu kelas literasi, ceritanya kelas literasi ibu profesional. Terus ya kita sering ngelihat yang itu suka nulis drakor, yang itu suka ngebahas drakornya tuh bukan cuma review, kadang-kadang ngebahas sisi lain dari drakornya, kayak itu ada drakor Mr. Queen yang lagi tayang itu suka dibahas tentang Raja Choljongnya gitu. Terus kalau yang lalu tuh ada startup, itu kan ada masalah ada cerita tentang bisnis, cerita tentang machine learning juga. Nah, itu kita juga nulis tentang pengenalan machine learning. Jadi kita nggak terbatas sama review gitu. Jadi ya itu karena kita suka nulis, kita suka nonton drakor, kita bikin drakor pasti gitu. Oh, tapi ini sebelumnya teman-teman tuh suka drakor tuh dari tahun berapa sih? Yes. Apa yang tergantung bias beda-beda. Yo, masih di apa sih? Full House atau Endless Love gitu. Aku itu beda-beda. yang dari Full House. Iya. Kayaknya aku pahamnya cuma itu aja deh. Itu udah berapa dekade lalu ya, tapi membekas banget ya Mbak Zara ya. Betul. Anyway, nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi ya Zar mengenai drakor yang lagi ngehits juga akhir-akhir ini, listener. Betul, jadi jangan kemana-mana listener, tetap di Jalan Sore. Yeay.
Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Yes. Ya, kita live lagi di YouTube. Jadi kita hari ini ngomongnya nonstop 1 jam ke depan. Oh. Wah. Di radio. Wow. Betul. Berarti ngomongin soal drakor nggak melulu mengenai review, tapi semua hal yang ada di drama Koreanya itu ya. Betul sekali. Pelajaran-pelajaran apa yang kira-kira nyangkut di kami, terus kami bisa nyari lah. Oh, ini kayaknya menarik nih ditulis gitu. Kadang-kadang ngomongin cinta segitiga juga ditulis gitu loh. Oh gitu. Soalnya drakor cintanya segi banyak banget ya. Iya. Nggak cuma 3. Bisa 4, 5. Benar. Udah itu yang antagonisnya juga banyak, ada beberapa macam gitu ya. Belum tambah lagi ada second lead syndrome. Kalau Mbak Zara atau Mas Kris tahu tuh yang startup, gimana kita terbelah kayak pilpres, tim Han Ji Pyong atau tim Nam Dosan. Wow, Betul. Itu temen aku ya Mbak, maksudnya kayak sampai akhirnya di feed Instagramnya tuh isinya ya semuanya hampir drakor gitu ya, sampai bikin nobar juga gitu. Saking nonton waktu itu yang lagi heboh juga sebelum startup itu Crash Landing on You, bener gak sih? Oh iya, Itu pasti sampai itu. dia bikin nobar, sampai bikin merchandise-nya luar serius biasa. loh? Iya. Wow. Sampai kayak gitu. Aku taunya juga gara-gara itu. Semua di feeds di Instagram, beberapa orang pasti ngomonginnya Crash Landing on You dan nangis-nangis. Teman-teman nonton dong pasti ya. Gimana ini yang bucinnya? Coba siapa? Ada Kak Dwi, ada Rila juga deh kayaknya. Rila, gimana Rila? Silakan Mbak Rila. Aku no comment, takut ketahuan aibnya. Apa nggak buka aja gitu. Udah berani gitu loh nampil di sini. Gimana Mbak Rila? Diserahkan ke yang lebih bucin. Apa nih tentang yang mana jadi? Opa itu loh itu. Crash Landing on You itu. Ya. Crash Landing on You, nggak bisa jawab. Saking bucinnya ya. Oke. Kita lempar ke Karisna. Buru nangis ya Mbak. Dilempar dulu. Ke Karisna tuh. Karisna itu bucinnya, maksudnya biasnya itu Hyun Bin. Silakan. Bukannya lu. Sama-sama nih kita. Ada tim-timan ya. Betul. Crash Landing on You itu apa ya? Gimana yang bilangnya ya? Itu jadi malu saya. Itu ada juga tulisannya di Drakor Class. Jadi itu yang nulis sebenarnya Rijo tuh nulisin tentang apa? Mulai dari plot gimana? Kayaknya lu lebih ahli deh nyeritain Crash Landing on You. Tapi ya kita nonton. Kemarin itu nulis karena 1 tahun peringatan anniversary lah ya dari Crash Landing on You. Kan emang fansnya ini banget, apalagi gara-gara mereka berdua udah jadian tuh. Hyun Bin sama Son Regin kan. Iya. Terus kita ngebahas tuh gimana plotnya tuh gak masuk akal, tapi waktu kita ngikutin ceritanya kok suka ya, kok iya. Nih tentara kok namja banget ya, cowok banget ya gitu-gitu. Jadi di drakorclass.com tuh aku tulis 1 tahun setelah Hyun Bin crash landed di hatiku. Mbak, tahan dulu kita on air lagi ya. Kita lanjut lagi di on air. Oke. 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. V Community V Listener di Jalan Sore bersama dengan Palang Merah Indonesia, USAID dan juga IFRC. Betul, V Listener, kita masih barengan sama teman-teman komunitas Drakor Class. Yes. Yang mana tadi kita juga sempat ngobrolin di YouTube ya, V Listener, seru banget gitu kan. Dimana memang tadi kita sempat ngomongin Crash Landing on You ya. Betul. Kayaknya kalau aku perhatiin sekarang ini ya Mbak ya, kayak kalau Drakor itu pasti akan ada tim-timannya. Tim yang ini aku nggak tahu nih namanya, hampir sama semua kan. Ju-on, Son siapa gitu kan, aku nggak tahu deh, tapi itu pasti akan ada tim-timnya, bener kan ya? Iya. Soun kayak mie Mbak. Iya. Tapi penasarannya adalah gini deh, Mbak yang ada di Drakor Class ini nonton drakor karena pemerannya yang notabene itu kayaknya cute gitu kan, atau emang karena ceritanya? Gimana Rela yang kayaknya terakhir bergabung deh dengan Drakor Wonderland. Ayo Rela, sharing dikit. Oke, Mbak Rela. Gimana Mbak? Halo Mbak. Oke, lagi connecting ya, mungkin. Masalah koneksi, mungkin yang Mbak lain Rela dulu. juga lagi jauh ya. Dia tergabung lagi. Halo Mbak Rela. Oke, mungkin boleh yang lain dulu yang jawab.
Kalau Kak Dwi sejak kapan ya Kak ya? Mm-mm. Akhir-akhir ini juga ya Kak kalau nggak salah. Iya, aku mulainya 2019 Mm-mm. kayaknya. My comeback to drakor 2019. Sebelumnya berarti Sebenarnya drakor sih banget. Kak, gimana tuh? Sebelumnya berarti drakor banget, Mbak. Oh, bukan. Dulu waktu kuliah yang tidak usah disebutkan tahunnya ya. Tahunnya. Itu udah Ah, suka nonton drakor. Lalu hiatus drakor. Kita nonton American TV series. Ya udah habis itu 2019 kok Balik lagi. penasaran nih pada ngomongin drakor, terus kan lama-lama kan penasaran nih kayak apa sih gitu. Walaupun dengan note dari teman-teman sekali masuk there's no way out loh. Bener tuh. Bener banget. Aku setuju kalau itu. There's no way out gitu. Iya. Sekali nonton begadang terus ya. Dulu pernah kejamanan nonton pakai DVD nggak? DVD banyak isinya. Pernah. Beli ke ambasador. Iya. Kita yang di Bandung mah di pasar Kembang ya. Ini kalau sampai teman-teman juga bikin kalau aku cek di Instagramnya tuh sampai bikin list K-drama tahun 2020, bener ya? Ya, betul sekali. Ya, betul. Kita bikin itu. Berdasarkan kayak dari teman-teman rembukan atau gimana tuh? Iya. Waktu itu Rela sama Kak Dwi sama Karisna ya yang Ya. sibuk dengan itu pas Desember. Bisa ceritain nggak Kak? Aku lagi off waktu itu. Kalau itu aku rela sama Karisma deh lebih banyak. Itu ceritanya kan sambungan dari itu sambungan acara dari Korean Culture Center itu kan. Oke. Kita terusin. Jadi waktu bulan Oktober ya, kita bikin acara, kita diundang sama Korean Culture Center buat memperkenalkan drakor kelas juga. Terus Rela tuh yang ngebikin daftarnya, terus kita lengkapin aja sampai akhir tahun. Terus dari tulisan-tulisan yang banyak page view-nya, kan bisa dilihat ya page view-nya di blog. Itu kita bisa bikin kayak daftarnya. Dilengkapin juga sih, belum semua tulisan ya muncul karena kita juga baru kan ya, baru bulan Oktober tahun 2020. Tapi kita lengkapin aja gitu. Terus ya kita berdasarkan page view sama tanya sama anggota kelas, gimana kita pilih siapa, yang mana gitu. Langsung tim-timan itu. Iya. Setuju. Tapi memang karena emang ngejalaninnya ini komunitasnya sesuai dengan passion ya, jadi senang banget ya teman-teman ya. Iya betul. Kita tuh berbagi kebahagiaan, kata motonya Karisna tuh gitu. Kita berbagi kebahagiaan, nggak ada insentif, nggak ada apapun, tapi happy semuanya. Kebahagiaan dan juga kegalauan ya. Kok dia gitu sih di filmnya? Udah sampai nonton episode berapa gitu ya? Benar nggak sih? Ada cepetan nonton deh di episode ini banget. Ada yang baru galau. Sebentar deh. Kayaknya lu bilangnya nggak pernah drakoran, tapi lu kayaknya hafal gitu. Ini sebenarnya plotnya gitu. Bukan, karena ini sebenarnya hampir sama juga kayak American series ya, hampir sama. Tapi memang gue di zaman dulu itu sempat nonton drakor juga waktu kuliah. Mungkin aku sama Mbak Dwi satu angkatan mungkin ya. Jadi kayak zaman-zaman Full House, Endless Love. Jangan disebut. Terakhir tuh kayak Flower gitu. Kayak tahu banget gitu sih. Kalau sekarang kayak udah bingung. Soalnya semuanya kayak namanya hampir sama ya. Coba chat Mbak, tahun berapa sih? Bisikin Nanti kita bakalan bahas listener tahun berapa itu Mbak Dwi waktu kuliahnya drakoran ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jalan Sore listener. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya kan. Jadi emang ya pokoknya aku sempat nonton drakor tuh pas angkatan itulah. Terakhir nonton drakor tuh kalau nggak salah itu Boys Before Flower. Itu pas lama banget. Berapa tuh ya? 2009. Wah, hafal. Iya tuh, ya masih kuliah nonton itu. Karena siapa yang ganteng itu ya? Lee Min Ho. Lee Min Ho ya. Sama satu lagi siapa ya? Ada yang tampan juga di situ. Kim Bum. Iya, Kim Bum. Ada Kim Bum. Itu udah tuh aku off sampai sekarang. Paling kalau nonton Koreaan tuh yang zombie gitu. Sweet Home ya? Iya, nggak kuat sedih-sedihannya sih, kalau kan kalau drakor tuh sedihnya tuh sedih banget ya. Sedih banget gitu. Bikin baper. Kita tuh ada ya tulisan tentang Sweet Home.
drama horor sama Kingdom. Oke. Iya. Aku biasanya nontonnya tuh kalau nggak salah kemarin ini sempet dari operator kita tercinta karena Train dia to juga Busan. pecinta ini ya, Korea, pecinta Korea. Korea. Halo Abdul. Jadi dia emang menemani kita nonton Parasite, walaupun emang itu bukan series ya, tapi Nah, kayak tetap aja tuh kayaknya menarik gitu. betul. Anyway, kalau dari drakor kelas sendiri ngebahas nggak sih maksudnya perkembangan drakor dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang, entah itu jalan ceritanya kah, plotnya kah, dan lain sebagainya gitu juga nggak sih? Atau hanya literasi mengenai apa yang terjadi atau plotnya seperti apa dan akhirnya bisa jadi sebuah pembelajaran gitu? Iya. Kalau kami sendiri kan kami 21 orang nih Mas Kris, Mbak Zara, ada blogger, ada penulis fiksi, novelis, cerpenis, banyak banget kan background-nya. Jadi kami ngambil inspirasi dari drakor itu untuk kegiatan kami masing-masing yang memang sehari-hari gitu. Nah kalau untuk yang dibahas dari drakor tuh nggak cuman opanya atau aduh melo banget, enggak. Kayak Rela tuh waktu itu ngebahas tentang kosmetik untuk pria di Korea Selatan. Nanti Rela bisa cerita dikit ya. Terus kalau aku, karena aku novelis sama Rila juga menulis buku, kami terinspirasi untuk twistnya, plot twist. Gitu. Terus Kak Risna waktu itu soal machine learning dari startup. Kalau Kak Dwi itu romance junkie banget. Wah dia ngebahas banget gimana dugen-dugennya tokoh utama itu gimana. Ayo saya lempar ke Rela deh cerita soal apa yang bisa dibahas selain plot. Gimana Mbak Rela? Sebenarnya orang kalau lihat drakor class atau website tentang drakor itu kan mikirnya paling cuma yang dibahas cuma review-review doang kan. Padahal selain review itu masih banyak banget yang bisa digali gitu, dari mulai misalkan kalau drama sejarah itu kita bisa ngupas bener nggak cerita faktanya tuh begini gitu, bener nggak cerita Raja Anu tuh latar belakangnya begini gitu. Terus dari mulai budaya, mulai baju-baju beda-beda kan, ada zamannya masing-masing gitu. Itu sebenarnya dari satu drama aja bisa dikulik sekian tema gitu untuk jadi tulisan. Selain itu juga terus selain itu juga kan dari mulai dari satu startup aja kita waktu itu menghasilkan mungkin sekitar belasan tulisan kan. Iya, betul. Banyak yang bisa dikulik ya Mbak ya. Mulai betul, itu mulai cuman IT-nya dari segi IT-nya aja, dari segi penokohannya, dari segi alurnya, dari segi pelajaran bisnisnya, itu kita produksi paling produktif waktu startup memang. Startup berarti baru-baru ini ya, maksudnya Ya. akhir kemarin ya, benar nggak sih? Betul, November Desember. Wah berarti luar biasa ya, dari satu drama Korea akhirnya bisa dipelajari banyak hal di situ ya. Startup itu nggak salah yang gimmicknya itu ada hantu Indonesia gitu nggak sih Mbak? Hantu Indonesia? Apa ya? Iya bukan sih? Yang ada pocong. Yang ada pocongnya itu bukan sih? Kalau nontonnya bajakan. Kalau nggak salah ada ya. Efek lighting katanya. Nggak tahu tuh itu. Nggak tahu ya. Rila tahu. Pocong tahu. Kalau pocongnya loncat-loncat sampai Korea tuh capek banget mestinya. Mungkin diedit ya, tapi nggak ada ternyata ya. Yang kami tahu sih. Iya. Tapi kan dibakar pakai kain. Oh bisa jadi. Betul. Bisa jadi. Tapi satu pelajaran sih sebenarnya saat kita ngelihat industri hiburan Korea tuh ternyata Zar di 80-an akhir kita 90-an awal tuh industri hiburan sempat disuplai sama pemerintah, dapat APBN kalau nggak salah ya Mbak ya, sampai akhirnya sebesar itu K-pop, kemudian K-drama dan lain sebagainya. Benar nggak sih Mbak? Yang aku baca tuh kayak gitu? Iya, itu benar. Rela tahu soal itu? Gimana tuh Mbak Rela? Iya, itu memang sangat di ini ya, karena Korea sendiri nggak punya sumber daya alam yang seperti Indonesia gitu kan, bukan negara agraris kan, jadi mereka membuat komoditinya itu seperti yaitu kosmetik, terus K-pop, K-culture, jadi
memang didanai sama pemerintah gitu supaya ketiganya itu berkesinambungan. Oke. Jadi ya kalau misalnya sekarang kenapa cowok-cowok Korea kelihatan cantik ya itu memang karena didukung oleh industri make up-nya itu gitu. Didukung Mbak, oleh industri kosmetik Korea. Mbak Rela tahan dulu Mbak. Kita Jadi ceritain lagi di on air ya Mbak ya. Sebentar ya Mbak, kita on air dulu ya. Maaf kepotong. Oh, oke. Bentar lagi kita ceritain Ayo. ya Mbak ya. Oke. 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. Jalan Sore Listener, Zara Medina, Greg Putra Listener masih barengan Yes. sama teman-teman dari Drakor Class. Betul, di Community Listener yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, USAID dan juga IFRC. Betul, listener. Tadi kita sempat tanya nih listener ke teman-teman Drakor Class ini mengenai industri hiburan di Korea yang ternyata disuplai sedemikian rupa sama pemerintahnya di akhir 80-an atau awal 90-an 90-an, ya. yang saya baca itu bahkan sampai dapat APBN. Tadi Mbak Rela juga cerita mungkin karena kurangnya ketersediaan sumber daya alam. Ya, dunia hiburan yang disuplai luar biasa gitu. Mungkin Mbak Rela bisa ceritain lagi Mbak di on air, silakan Mbak. Atau boleh ini enggak nimbrung. Silakan. Kebetulan saya lagi riset tentang itu ya. Jadi itu terkait dengan cultural policy-nya Korea. Dan itu semakin booming setelah kasus IMF, jadi krisis moneter tahun 97, ekonomi mereka hancur dan akhirnya mereka memutuskan untuk bangkit itu kita harus fokus pada pembangunan yang mana dan akhirnya mereka memilih pembangunan culture. Oke. Jadi makanya anggarannya dialokasikan secara besar-besaran dan itu juga ketika mereka melihat fenomena Hallyu ya, Korean Wave di Cina gitu. Jadi tahun 93-an kalau nggak salah drama Korea itu mulai masuk ke Cina, kemudian tahun 97 booming dan mereka melihat ini potensi yang luar biasa gitu ya buat pembangunan negara dan akhirnya mereka promote besar-besaran gitu. Jadi itu Hallyu pertama ya, first wave ya, Hallyu 1.0 gitu. Nah, sekarang kita udah masuk Hallyu 3.0 nih. Udah ngalahin industri revolusi 4.0 deh. Wow. Jadi dari Cina kemudian mereka memperluas ekspansi ke negara-negara lain dan akhirnya sekarang global gitu ya. Jadi BTS sih salah satu pemicu Hallyu 3.0 ini gitu. Wow, luar biasa berarti ya. Berarti memang melihat potensinya ya Mbak ya. Kenapa Mbak Rila? Kenapa? Enggak, itu singkatnya. Kalau panjangnya bisa 90 menit deh kita. Boleh Mbak, sampai 60 kok. Tapi Mas Kris, Mbak. Di Drakor Class ini senangnya gitu sih ya, kita nggak hanya ngebucin gitu, tapi kadang-kadang kita juga brainstorming gitu ya, berbagi. Gimana Mbak Rijo, silakan Mbak. Mau nambahin yang Rela, yang 1.0 itu tahun 93 itu terjadi karena diktatorship di Korea tuh baru runtuh. Jadi pemilihan presiden pertama itu sekitar awal 90-an dan itu awalnya ada cebol itu konglomerasi. LG naik, Samsung berdiri, Hyundai semua yang gede-gede tuh. Nah, terus orang-orang Koreanya banyak yang pulang dari luar negeri. Jadi mereka punya insight yang baru yang dibawa ke negaranya. Jadilah K-pop, jadilah K-drama, jadilah K-culture yang seperti sekarang. Jadi menurut aku sih kita bisa belajar banyak dari mereka ya. Mereka nggak tabu tuh menyerap budaya lain, tapi diakulturasi segimana mungkin sehingga kita bisa melihatnya sebagai itu dari Korea, bukan lagi dari mana-mana gitu. Oke. Wow, luar biasa sampai akhirnya. Jadi perubahan politiknya sih lumayan lah mempengaruhi. Oke, dan itu sedikit banyaknya akhirnya menyumbang devisa banyak wisatawan yang datang ke Korea Selatan untuk melihat culture-nya tadi ya Mbak ya. Iya. Riel pernah itu tuh berapa persen dari APBN ya dari BTS doang? 0,1% ya Riel ya? Wow. 0,7 deh kalau nggak salah. 0,7 ya? 0,7. Iya, ngalah-ngalahin. Dari BTS doang, orang beli merchandise, orang kesana, iya. Betul. Wow. Itu segitu ada kuatnya. Penelitiannya juga, jadi kenapa orang ke Korea itu salah satunya karena BTS gitu. Betul, saya juga.
Ya. Menarik sekali ya listener ya. Betul sekali. Anyway, Anda nih listener yang mau tanya-tanya ke teman-teman Drakor Class, silakan langsung aja WhatsApp di 0811122166 atau bisa langsung komen di komen boxnya YouTube ya Zar ya. Yes, benar banget listener, dan juga untuk listener yang mau tanya-tanya, ini langsung kita jawab nanti. Kalau misalnya udah listener tanya, langsung dijawab sama teman-teman dari Drakor. Betul. Jadi jangan Iya. kemana-mana, tetap di Jalan Sore ya. Oke, kita lanjut lagi di YouTube. Wah, ini luar biasa ternyata ya. Yang saya baca hanya sepenggal kecil, ternyata risetnya luar biasa. Iya. Sekali ya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman ini kan emang dari awal emang udah LDRan ya. Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Di masa pandemi seperti ini emang nggak begitu kaget dong, karena kan emang biasanya juga ketemunya online gitu, virtual. Bener nggak sih? Atau waktu itu sempat ketemu deh sebelum terpecah di semua penjara? Belum pernah malah ketemu sama sekali. Ini awalnya temenan, emang dari awal temenan satu circle, atau emang ini karena ketemu di sebuah mungkin seminar kah atau apa, akhirnya bikin grup di Drakor Class? Itu tadi yang Kak Risna bilang, kami dari grup kelas literasi ibu profesional, Institut Ibu Profesional buka untuk kelas literasinya, dan dari situ ada WA grupnya, ketemu banyak ngobrol, akhirnya ke Drakor Class. Itu mulai bulan April, jadi pas mulai pandemi banget ya, jadi emang nggak pernah ketemu, kecuali ada belum, kecuali ada beberapa yang teman kuliah gitu. 21 orang, ada yang udah pernah ketemu, ada yang belum. Kalau saya dengan Rijo sama Dwi itu memang pernah ketemu karena ada hubungan pertemanan sebelumnya. Rijo dengan Rila udah pernah ketemu karena ada pertemanan juga. Tapi dengan sisa yang lain itu ya nggak semuanya udah pernah ketemu juga sih. Ada yang benar-benar belum pernah ketemu sama yang lain. Mau ketemu di Zoom doang, Zoom bulanan. Ketemu di Zoom, ketemu di WA. Tapi solid sekali ya teman-teman ya. Betul. Drakor membuat solid. Bucin United. Yeay, Bucin United. Anyway, teman-teman, sorry, ada yang nggak menggunakan headset? Mungkin bisa agak dikecilin mikrofonnya karena kayaknya agak peak. Cuma ada cicit-cicit gitu ya. Apa ya? Iya, dari tadi. Apakah karena headset gitu atau enggak? Oh, pakai semua ya? Oke, nanti coba kita sambil di teknisi di sini ya. Terima kasih teman-teman, sorry ya. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih diingetin. Kita lanjut lagi. Ini kalau kegiatannya sendiri apa? Tadi kan sudah dikasih tau kayak tulisan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nggak sih ini kegiatan, mungkin kegiatan yang besarnya gitu? Apakah bulanannya ngapain nih gitu? Atau mungkin udah rencanain satu kegiatan gitu. Terlebih ini saya serahkan ke Kak Dwi. Kak Dwi untuk program kerja. Kalau namanya kita kan emang kita disatukan dengan kecintaan menulis ya. Yang menyatukan kita kan kecintaan menulis dan kecintaan pada drama Korea. Jadi dua hal itu. Kita menuliskan drama Korea, dan karena kita mau nulis, kita nonton drama Korea. Dan karena nonton drama Korea, kita nulis. Gitu. Iya. Nah, jadi kegiatan utamanya menulis. Kita menulis di blog kita, drakorclass.com. Nah, tapi selain itu, jadi sebenarnya karena kami pun datang, yang menyatukan kami kan kelas literasi itu ya. Jadi memang kita misinya itu membawa misi literasi. Tapi kan kita harus lihat, maksudnya kenyataannya orang tidak begitu suka membaca ya, kan gitu kan. Nah, kita tetap ingin berbagi kebahagiaan yang kita dapatkan dari drama Korea itu kan ya. Jadi kita melakukannya lewat kita live show, kita punya Instagram live gitu. Kita adakan IG live setiap minggu, hampir setiap minggu lah. Bisa dibilang rutin sejak Oktober ya Jo ya. Iya, sejak Oktober ya. Jadi di IG live itu kita mengusung banyak tema yang hubungannya dengan drama Korea. Gitu. Jadi misalnya kita membahas tentang ada drama birth care center. Jadi kita bicara tentang parenting, kita undang siapa gitu guys tamunya yang bisa kasih input tentang parenting.
tapi tetap dikaitkan dengan drama ini gitu Oh, loh. tetap. Terus Materinya jadi adalah drama Koreanya ya. jadi triggernya tetap drama Korea, tapi kita ambil satu topik gitu. Misalnya kayak bulan lalu, 1 bulan itu kita bahasnya tentang Sagek. Sagek itu drama yang berlatar sejarah. Historical Gitu. drama. Jadi itu historical drama. Jadi kita selain menulis, kita punya IG live. Sebenarnya live deh gitu, Instagram. Kita kemarin kita coba YouTube live dan kita coba Facebook live. Gitu. Jadi itu dua kegiatan yang utama ya. Terus kita juga punya podcast. Kita podcast ini aja, siapa yang lagi pengen ngebahas drakor, mau bahas finalenya, mau bahas konfliknya, mau bahas apapun, silahkan gitu. Jadi rekaman nanti kita upload di channel YouTube kita, podcastnya gitu. Kita juga punya channel podcast sih di Drakor Class gitu. Channel podcast lengkap loh berarti ya. Betul. Iya, betul sekali. Semua Medsosnya medsos. lengkap. Ada medsos. Semua medsos kita ini. Semua ada ya. Ini berarti adminnya ada berapa nih, Mbak? Admin berapa? Adminnya sesuai Kita medsos. semua. Sesuai medsos. Sesuai medsos. Dan karena ini Mbak semua kan punya tanggung jawab masing-masing. Kita kan bucin yang tidak melupakan prioritas. Mantap kali. Jadi sesempatnya dan serelanya. Selalu ada aja sih yang bisa backing up kapan sempatnya gitu. Oke. Itu sih enaknya di Drakor Class. Kita ada beberapa WhatsApp yang masuk nih Mbak. Ternyata ramai kalau udah ngomongin drakor ya. Pastinya. Ini ada Habibah dari Solo, dia tanya katanya caranya untuk ikutan masuk ke Drakor Class. Bagaimana? Rela bisa jelaskan? Rela? Silakan Mbak Rela. Ya, Mbak. Bisa diulangi pertanyaannya? Ini nanti kita on air. Kita on air dulu sebentar ya Mbak ya. Oke. Oke. 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. V Community di Jalan Sore, V Listener, ada Chris, ada Zara, yang pastinya dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, USAID, dan juga IFRC, bersama dengan teman-teman dari komunitas Drakor Class. Betul sekali, V Listener, dimana kita makin malam makin seru ya ngomongin tentang drakor ya, V Listener. Betul. Ini udah ada yang tanya nih Mbak, dari WhatsApp, Habibah di Solo, dia bilang katanya gimana cara ikutan buat masuk ke komunitas Drakor Class ini. Silakan Mbak. Cara ikutan. Ya, Cara betul. ikutannya gimana Mbak? Kayaknya lagi. Coba Karisna bisa. Karisna. Itu kalau sekarang ini komunitasnya ikutannya bisa dengan guest post gitu. Kalau mau jadi penulisnya bisa, tapi kalau sebagai anggota dalam arti keanggotaan, kita tuh belum membuka keanggotaan untuk umum, tapi kita menerima tulisan-tulisan seputar drakor. Jadi kalau ada yang pengen ikut posting di tulisannya, ikut mejeng di drakorclass.com, bisa kirim ke drakorclass@gmail.com gitu. Jadi kita menerima tulisan-tulisan asalkan tulisannya orisinal. Jadi nggak boleh yang udah diambil dari blog lain gitu, atau udah pernah publish di mana gitu. Ya. Gitu. Oke. Anyway, ada lagi pertanyaan? Ini gue yang mau tanya sih. Lo mau nanya? Oke, silakan. Habis itu gue ya. Udah siap nih ya. Iya. Jadi kalau misal kita lihat di saat pandemi seperti ini gitu kan, banyak waktu di rumah, dan itu biasanya teman-teman ngabisin berapa episode sih? Sekali nonton atau langsung seharian full gitu. Betul. Aduh, bisa dipecat jadi istri dan ibu kalau kayak gitu. Kalau aku mulai dari aku ya. Kalau aku biasanya 1 episode per hari. Aku senangnya yang ongoing, soalnya kan nggak kerasa. 1 minggu cuma 2 episode gitu kan. Tapi kalau lagi bagus banget, karena misalnya temanya aku suka tuh kriminal, hukum, pengacara gitu-gitu. Itu 1 episode dan berhenti di tengah. Jangan di akhir. Kalau di akhir pasti pengen lanjut terus. Itu triknya. Gitu caranya. Iya.
Oh my Di Iya, tengah. iya, God, iya, baru iya. tahu loh. Soalnya kalau Coba misalnya deh. di episode terakhir, Ah, di tengah, di akhir episode gitu ya, Mhm. pasti akan nagih, benar-benar setuju. Iya, benar. Jadi ending satu scene udah langsung tutup aja. Oh, Kuatin diri. Besok lagi. kalau yang lain Kalau juga nggak sih teman-teman? ya Kak Dwi gimana Kak Dwi? Heeh. Kalau aku sama sih ya. Kalau nonton ongoing itu pasti justru kalau nonton yang lagi ongoing artinya yang lagi main Mhm. itu kan cuma 1-2 episode per minggu ya. Iya. Satu. Jadi biasanya drama Korea itu dua hari dalam 1 minggu. Jadi sebenarnya waktunya ini banget ya, cuma nonton dua Iya. kali dalam seminggu dan sisanya adalah hampa kan gitu ya. Itu istilahnya gitu ya. Jadi Iya. menunggu episode baru kita akan dilanda kehampaan yang tak terperikan gitu kan. Nah, coba sebenarnya kalau oke lah itu yang ongoing. Kalau yang lagi katakan lagi pengen nonton yang lain gitu kan, ada misalnya kan nggak mungkin lah kita nonton 1 bulan itu bisa ada berapa drama baru kan. Iya, Kita iya. 10-11 judul per bulan. Bener. Aku pernah loh nggak megang drakor sama sekali 1 bulan gitu. Atau nanti 1 hari ya 1 episode udah gitu yang 30 menit kayak yang baru sekarang Love Struck itu kan cuma 30 menit ya. Jadi tapi ada saatnya memang binge watching itu ada saatnya lah. Jadi 1 hari bisa. Tapi mulai malam ya, ketika semua pekerjaan sudah selesai, mulainya malam weekend ya bisa 5 episode, 4 episode. Wow. Tapi yang besoknya udah nggak ngapa-ngapain ya. Memang kita tahu kita nggak ada yang perlu dikerjakan gitu lah ya. Memang nggak ada kegiatan gitu, jadi nggak ganggu. Udah di set lewat. Ya, Mantap. tapi kalau misalnya ini kan kita udah hampir setahun ini menghadapi pandemi ya. Tapi kalau misalnya aku pengen tahu nih, dari anggota Drakor Kelas sendiri atau teman-teman gitu ya, ada nggak sih sudah melakukan kontribusi apa gitu dalam pencegahan pandemi ini kan untuk membernya juga ada banyak gitu di Instagram atau mungkin di Facebook juga ada. Ada nggak sih pencegahan-pencegahan untuk pandemi ini atau penyebaran virus corona? Atau mungkin ada tulisan-tulisan yang dari triggernya drama Korea sampai akhirnya membuat sebuah tulisan mengenai pandemi gitu. Kalau dari tulisan yang di blog itu ada satu drama judulnya Kingdom, horor zombie gitu kan. Tapi sebenarnya semangatnya sama sih. Dia tuh ada pandemi yang wabah yang nggak tahu penyebabnya, kasat mata. Kalau di Kingdom itu cacing, kalau di kita virus corona ya. Dan itu ngebahas penanggulangan oleh pemerintahnya. Gimana rakyatnya bisa tunduk, gimana kota bisa ditutup, gimana distribusi makanan tuh tetap bisa didapatkan kayak gitu. Itu jadi inspirasi sih. Sedangkan kalau untuk kami masing-masing itu berpulang ke masing-masing ya, karena nggak semua orang bisa WFH, apalagi suami mungkin ada yang WFO gitu ya. Kalau dari saya sendiri sih seminimal mungkin tidak keluar rumah. Kalau teman-teman lain gimana? Di Thailand kayaknya udah lebih aman sih dibanding di Indonesia kayaknya. Gimana Mbak di Gimana Kak Risna? Oh putus lagi Thailand. Kak Rila di Jepang udah berapa wave, 5th wave? Atau Thailand dulu atau Mbak Rila silakan. Di sini sih sebenarnya masih ya coronanya masih parah di rumah sakit juga udah mulai angkat tangan. Cuma karena fatality rate-nya masih rendah, jadi orang masih santai sih. Jadi so far kita juga karena ada orang Jepang suka pakai masker dan senang cuci tangan, jadi ya udah biasa. Tapi kalau untuk dibilang coronanya turun sih sebenarnya nggak juga ya gitu, masih dalam kondisi yang bahaya gitu aja kali. Tadi Mbak Risna di Thailand gimana Mbak? Kalau di Thailand sendiri selama tahun 2020 itu udah lumayan aman pandeminya. Jadi kita mulainya kan awal ya, dari akhir Januari udah mulai. Terus bulan Maret gitu mulai terkendali semuanya. Jadi sekitar bulan Juni sekolah udah buka. Terus tapi tetap keluar kemana-mana itu tetap harus pakai masker. Kalau outdoor gitu harus tetap pakai masker gitu. Tapi Januari ini, mulai dari Desember deh, ada kasus baru di Thailand Tengah dekat-dekat Bangkok. Jadi sekarang mulai kayak gelombang kedua ya. Cuman total kasusnya itu sampai sekarang masih
berapa ribu ya? Nggak banyak sih. Dan saya kan bukan di ibu kotanya ya, saya bukan di Bangkoknya ya, saya di Chiang Mai. Chiang Mai sendiri udah green zone, jadi kita udah lebih dari 14 hari nggak ada kasus baru gitu. Jadi kita udah bisa ngerasa santai lah kalau ya tetap pakai masker, tetap disarankan dengan cuci tangan dan nggak kalau perkumpulan kayaknya kemarin sempat ditutup, misalnya yang kayak dunia hiburan gitu sempat ditutup di sini, tapi sekarang kayaknya udah mulai buka lagi sih. Oke. Sudah lebih teratur ya, Betul, lebih tertib juga. sudah lebih teratasi. Nanti kita bakal lanjut lagi, listener. Untuk Anda yang mau tanya-tanya, langsung aja ke WhatsApp di 0811121066 ke teman-teman Drakor Class, atau bisa juga langsung komen di comment box live YouTube kita ya di V Radio FM. Di Jalan Sore, listener. Duh. Lanjut lagi kita teman-teman. Iya. Jadi tadi Kalau kalau bisa dibilang tadi ada yang di Thailand, ada yang di Jepang, ada yang di mana? Jakarta, Planet Bekasi, Malang. Malang, iya. Luar biasa. Ini Tapi ada juga di Batam, Kalimantan juga ada, di Banjarmasin, ini jadi Bandung banyak. tersebar ya. Iya, betul. Okay. Kami juga promosi pakai masker, makanya foto di blog semuanya pakai masker karena blognya diluncurkan ya begitu pandemi ini terjadi sih. Mantap kali. Mungkin sebenarnya gini, salah satu sumbangsi dari teman-teman Drakor Class gitu kan, di masa pandemi nonton drama Korea jadi bikin nggak keluar rumah, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Ini pas banget, Zar. Betul. Jadi di rumah aja nonton drama Korea, jadi mengurangi resiko terpapar virus COVID-19 juga kali ya. Betul sekali. Hiburan biar waras. Benar. Tapi kalau misalnya emang ngomongin drakor tuh emang nggak ada habisnya ya. Betul. Ada aja yang dibahas. Anyway, ada pertanyaan Mbak dari Anti di Jakarta. Dia mau tanya, katanya nantinya akan mereview drama seri selain Korea nggak gitu? Enggak kayaknya ya. Gimana teman-teman, namanya juga ada drama Korea soalnya. Nggak akan ya, karena namanya kan sendiri kan Drakor Class ya. Drakor Class ya drama Korea. Nggak akan tiba-tiba membahas Hollywood gitu ya. Mungkin kita teman-teman yang punya bandingin. Sorry. Mungkin teman-teman yang punya hobi nonton film western series ya mungkin bikin kayak kita juga nggak apa-apa. Kan enak jadinya. Ada banyak pilihan gitu. Mungkin ini Drakor Class, yang satu Hollywood Class, yang satu Bollywood Class. Kalau banyak pilihan kan enak ya. Kita pernah sih bikin perbandingan tentang kemesraan di Hollywood series sama di Drakor. Itu lumayan sih page view-nya ya. Tapi kalau teman-teman sendiri tahu nggak sih perbedaannya apa? Perbedaan intinya? Banyak ya. Mulai dari siapa nih? Rila kayaknya yang paling lama tuh ngedrakor si Rila. Skinship ya. Skinship. Sentuhan fisik, betul. Sentuhan fisik. Bedanya gimana tuh, Mbak? Bedanya gimana? Oh, masa nggak tahu sih. Kalau di Korea ya intinya drakor. Kalau yang dari diskusi kita sih, so far drama Korea itu prosesnya lama ya. Jadi misalnya untuk sampai ke satu momentum itu perlu beberapa episode. Jadi jarang banget tiba-tiba di episode pertama udah langsung obvious apa ya gitu bahasanya yang sopan. Boba. Langsung hai gitu ya. Jadi kalau di western series itu kadang-kadang sama stranger juga ya baru kelip-kelip mata tiba-tiba udah pindah ke tempat yang lain gitu ya untuk adegan yang lebih dewasa gitu. Dan di drama Korea kadang-kadang betul. Di drama Korea juga kadang-kadang ada drama yang sama sekali nggak ada sentuhan fisiknya ya, kayak yang Stranger itu nggak ada. Stranger atau apa Uncanny Kingdom Encounter nggak juga ada, Uncanny nggak ada. Oh, berarti betul, dan itu yang ya, drama mungkin Korea ya. Dan itu yang mungkin kita apresiasi ya, ternyata walaupun tanpa adegan-adegan seperti itu kualitas ceritanya juga tetap bagus, dan itu yang kita suka banget dari drama Korea.
Romance-nya tipis-tipis dan begitu pegangan tangan aja kita udah langsung bersorak loh. Udah dibahas di WA. Sampai gila. bikin podcast ya. Iya, Sampai pegangan tangan aduh doang. terungu-ungu gitu ya. Iya, iya. Udah jadi kayak cheerleaders ya, bersorak-sorai ya. Tapi untuk podcast sendiri gitu, teman-teman tuh bikinnya rutin gak sih? Mungkin kayak seminggu sekali kah ada episode terbaru atau sebulan sekali gitu? Enggak, karena prioritas itu tadi ya Mbak. Jadi begitu lihat di WAG, siapa yang kosong? Aku, ayo Zoom. Udah langsung ngobrol, cucut 1 jam, tinggal upload file A4-nya ya kalau nggak salah. Iya. Gitu. Oke. Anyway, ada yang tanya lagi. Selain ngebahas kayak berbagai macam gitu kan literasi yang ada di drama Korea itu, mungkin juga nggak sih kayak ngebahas seputar original soundtrack-nya? Oh sudah itu. Sudah Gimana nih K-pop Rila? Ini dari Rila banyak tuh Hairunisa. K-popernya. Silakan. Aku Silakan terus. Rila. BTS, NCT, apalagi. Kalau sebenarnya kita agak jarang membahas. Cuman kalau ada lagu-lagu terbaru sih biasanya saya yang tulis di situ baru sadar. Selalu lo, bener. Iya selalu aku ya. Kebetulan itu bukan soundtrack sih, tapi kita juga include Korean pop ya, karena mau nggak mau itu termasuk ke dalam Korean Wave itu sendiri gitu. Oke. Mungkin Ya. aku mau nambahin dikit. Silakan Mbak. Jadi drakor kelas itu ya tulisannya nggak cuma drakor doang, nggak melulu drakor, tapi kita mengcover yang Korean Wave, termasuk K-pop, terus ya kita juga ngebahas variety show-nya. Kalau yang original soundtrack kemarin baru ada tuh yang original soundtracknya Moon Lovers, Scarlet Heart Trio. Ada satu tulisan tentang original soundtrack sih yang aku ingat baru banget beberapa hari lalu gitu. Jadi ada juga, kita nggak menutupi untuk lagu-lagu untuk K-popnya, bahkan sebenarnya ya pengennya sih ngebahas restoran juga, cuman kan restoran itu location based ya, sedangkan kita nggak bisa dong cuman ngebahas di lokasi tertentu gitu. Cuman niatnya sih nanti makanannya, budayanya, semua tulisan-tulisan tentang Korea welcome gitu loh di Drakor Class. Iya. Udah disiapin termasuk bahasa apalagi ya. Banyak deh pokoknya traveling juga. Traveling Korea. Wisata Korea juga ada. Oke. Jadi nggak melulu soal dramanya. Ini juga udah ada lagi yang nanya nih teman-teman. Ada Mira di Blok M katanya. Mau tanya gimana pendapat kalian tentang vaksin? Nah, oke. unik banget pertanyaannya. Unik ya, ini bukan drakor kelas tapi vaksin. Pertanyaan nggak apa-apa, karena ini berhubungan semua ya. Ya, terus sama Kak Zara ingat gak sih dulu waktu awal-awal pandemi itu di layar TV kita itu ditayangkan film The Flu. Itu sekitar bulan April Mei itu beberapa kali ditayangin di stasiun TV lokal itu film The Flu yang kondisinya mirip sama kita, wabah SARS. Dulu zamannya SARS yang di pertama, China itu yang di Hong Kong. Dulu itu ngebahas virus SARS yang itu, dan kayaknya sih Korea tuh memang segercep itu gitu dalam menangani wabah ya. Kita harap sih Indonesia juga ya, apapun yang diputuskan semoga yang terbaik, termasuk termasuk vaksin ini juga, semoga sehat semuanya dan kita bisa tetap nonton drakor dengan sehat gitu, bukan di rumah sakit. Bukan nonton di rumah sakit ya, semoga enggak. Iya, termasuk yang di sana juga aktornya sehat-sehat, karena kalau di sana produksi terhenti, kita nonton apa? Iya. Iya juga sih. Terakhir tuh kita sempat ngobrol sama Kementerian Kesehatan teman-teman gitu. Di Indonesia buat masyarakat umum itu April ya Zar, kalau nggak salah ya, mulai April. Teman-teman ready kah untuk akhir menerima vaksin di Indonesia per April itu nanti?
Kalau Kalau aku buat sih sehat ya. ya kenapa enggak ya? Masih Demi mending Mas kesehatan April. siapa yang enggak? Di sini belum Thailand? ada vaksin sama sekali loh. Di Thailand, Mbak. itu. Belum ada. Thailand belum beli. Nggak ada, belum Oh, masuk, belum masuk vaksinnya sama sekali. Di berita juga maksudnya belum ada akan kapan Nah, gitu, Mbak. rencana dari pemerintah Katanya waktu itu Februari, tapi menurut berita yang Februari. gue baca sih belum ada sama sekali. Ini udah Februari kan, belum ada sama sekali. Oh, Gitu. Mungkin karena kasusnya nggak banyak, mereka jadi mungkin mau develop sendiri kali ya. oh, Kita juga. Iya. gitu Mbak Rila. Kalau Jepang gimana? Kalau di sini akhir Februari buat tenaga kesehatan. Kalau untuk orang biasa kayak kita walau-walam ya kapan. Ganti profesi dulu. Ganti profesi dulu. Iya, Tapi iya. siaplah mendukung kalau untuk kebersamaan kepentingan bersama, kenapa enggak sih ya? Setuju. Aku sih berharap ya vaksinnya benar-benar bekerja biar gue bisa mudik. Nah, itu. Betul. ya, Terus juga bisa kangen jalan-jalan ke kita ya Seoul. ke Seoul ya. Iya, Wow. luar biasa. Ini kalau Dan misalnya utama dari member teman-teman Drakor Class ada Hah? juga nggak sih yang tinggal di Korea dan sekitarnya? Sekitarnya Jepang. Jepang. Itu Jepang. Jepang Tinggal ya? main slot. Ya kira-kira 2 jam lah ya. Iya 2 jam betul. Mana? Iya. Deket lah lumayan. Emang 2 jam lu kayak Jakarta Bandung loh. Emang 2 jam kok Iya. 2 jam, flightnya 2 jam. ya dari Korea ke Tokyo Jepang 2 Incheon. jam. Oh, iya. Anyway, kita sebentar lagi on air, teman-teman. Ya. Naik pesawat tapi ya. Oh iya. Ya kan, Mbak? Bukan lewat tol ngedayung, ya. Mas. Bukan lewat tol. Bukan lewat Cipularang ya 2 jam ya. Heeh. 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. V Community Listener bersama dengan Palang Merah Indonesia, USAID, dan juga IFRC. Dan kita juga masih ngobrol bareng sama teman-teman dari Drakor Class Listener. Betul, V Listener. Hey. Ini juga banyak banget yang udah nanya-nanya di WhatsApp ya. Yes. Ada Zaidan. Mm-mm. Zaidan bilang katanya kalau di Drakor Class sendiri ini juga ada acara nonton bareng nggak sih? Nah, Pernah nonton bareng award apa ya yang dulu ya? Iya ya, Lupa aku award. judulnya. Itu Jadi awardnya itu memang langsung, awardnya itu disiarkan langsung, jadi masih pakai bahasa Korea. Nah kita ngobrol tuh sambil, tadi dia ngomong apa ya? Saya ngomentarin baju. Iya, jadi lumayan gitu. Ingat yang Kang Hanul dia menang loh. apa? Beksang Iya ya itu. kayaknya. Iya, Beksang Iya, Award. Beksang ya. Award. Beksang Award kan Oh, kita yang Beksang nonton Award. bareng itu. Iya. oke. Iya. Tapi kalau Komentarin drama baju. Korea sendiri belum ada ya nonton barengnya. Kalau nonton drama sih sebenarnya nonton masing-masing di waktu yang sama gitu. Nah, itu Jadi kan kayak gitu. Habis nonton baru, aduh gimana Langsung sih ke kenapa WAG. sih kayak begitu sih gitu. Iya. Bener-bener langsung dibahas. malam-malam juga ting-tong loh grupnya. Iya. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang, tunggu dulu, gue belum nonton, jangan spoiler. Terus yang lain tetap aja spoiler. Iya, kadang-kadang tanpa sengaja gitu udah tahu akhirnya, endingnya terus curhat kan di sosmed. Iya. Itu kejadian tuh tadi pagi. Oh gitu. Ah. Siapa itu Mbak? Boleh dikasih tahu Siapa? jalannya? Tuh yang tutup muka tuh. Mbak Rila. Kalau belum nonton dia udah spoiler aja. Kalau misalnya udah ada yang spoilerin gitu, tetap ditonton apa enggak sih? Akhirnya kan ada juga itu beberapa orang yang bete. Ya. Udahlah nggak usah nonton lagi, udah tahu gitu kan. Tetep lah, cuman beda ya. Tetep lah. Beda Dulu feel-nya. sih Udah aku, beda. Udah beda. dulu sih aku feelingnya. jadi bete. Sekarang sejak malahan ya sejak di Drakor Class kan kita juga suka bikin prediksi-prediksi tuh. Iya. Malah kadang-kadang kalau udah abis bikin prediksi ya, gue belum sempet nonton sampai lengkap, langsung pengen tahu nih prediksi gue bener apa enggak gitu. Jadi langsung lihat akhirnya dulu baru, wah bener, baru balik lagi nonton ke depan. Iya. Itu kita ada tulisan, ada prediksi di podcast juga. Rajin-rajin deh pokoknya Drakor Class. Kayak ini ya, kayak nonton bola ada prediksinya ya. Betul. Bener. Iya, ini juga ada yang tanya lagi nih teman-teman. Sama nih kayak teman-teman juga dari jauh ya, dari Belanda, ada Cynthia. Hai. Halo Cynthia, Hai. di Belanda. Katanya bilang, mau tanya sama teman-teman Drakor Class. Kalau sering nonton drakor, gimana efeknya buat hubungan dengan pacar atau suami? Aduh. Makin Wah. romantis atau makin frustasi? Karena kan suka jadi dibanding-bandingin gitu dari cerita drakor. Coba ini menarik loh pertanyaannya. Thank you loh Cynthia di Belanda. Teman yang pernah ngebahas ini lagi nggak di sini, tapi dia pernah bilang namanya Deka. Hai Deka. Itu membuat dia jadi lebih romantis dengan suaminya. Suaminya nonton Jadi juga. lebih sabar.
Lebih sabar, Oh iya. gitu? Jadi misalnya mereka mau pergi bareng, ini sorry ya deh kayak aku ceritain ulang deh. Mau pergi bareng, terus suaminya suka lama siap-siap gitu kan. Jadi sambil nunggu suaminya dia nonton. Ya udah dia senang ngebucin, suaminya juga senang nggak diburu-buru gitu loh. Jadi harmonis lah. Oh, jadi aman ya hubungan ya? Jadi lebih Ini deep. buktinya sebenarnya gini Mbak, sekarang kita bisa on air kenapa? Karena tuh Rucil lagi diasuh sama Iya, suami. ada Kalau suami. enggak nggak bisa. Betul. Itu Ada yang tandanya kan nge-backup. kita baik-baik aja malahan. Kalau mereka mau on air sak atuh on air aku jagain anak-anak gitu. Luar biasa ya suami-suaminya ya. Iya. Iya. Biasa. Betul sekali. Itu suami aku malah udah ngajakin, aduh cepetlah pandemi berlalu kita biar ke Korea gitu. Tuh bilang, kayaknya lu lebih sering ngomong pengen ke Korea deh daripada gua gitu. Dia pengen ke Korea Utara segala coba. Oh, wow. Nah, Korea Oh, Utara siapa? ya kan, tanda tangan dulu ya Kapten Ri. batasan ya Mbak. Terakhir teman-teman ada lagi yang mau disampaikan buat listener yang lagi menonton YouTube kah atau yang lagi dengerin kita di on air? Kalau drakor itu memang ada stigma negatif ya, tapi kita kan kembali ke masing-masing. Kontrol diri di siapa. Mau nonton berapa lama, mau nonton apa, semua terserah sendiri dan pertimbangan orang sekitar ya. Ada keluarga, ada anak-anak gitu. Terus kalau stigma negatif itu sebenarnya nggak juga ya, karena ada orang yang nonton Hollywood series, ada yang nonton Bollywood, tergantung lagi tak kenal tak sayang. Kalau misalnya nggak kenal, ya nggak akan ada impression apa-apa gitu. Jadi kalau dari misi kami sendiri, seperti yang tadi saya udah bilang, karena semangat literasi, gimana biar orang yang nonton bisa memetik pelajaran, terus menuliskan, bisa di blog kami, bisa di blog sendiri, dan orang yang penulis, kayak saya, kayak Rila, itu bisa mendapat inspirasi untuk membantu pekerjaan kami. Gitu. Jadi ngajak orang nonton drakor buat nulis, ngajak orang nulis buat nonton drakor. Ya kurang lebih lah begitu. Jadi bucin produktif. Selaras Bucin berjalan produktif. ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Seru sekali ya. Satu jamnya. Masih menunggu pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut ke teman-teman Drakor Class, langsung aja ke Instagramnya listener ya. Drakor Class. Betul. Itu dia. semua sosmed sama ya teman-teman ya? Sama, betul. Iya, sama Drakor Class. Oke. Ada di Facebook juga, ada di Twitter juga. Di YouTube juga. Ada di YouTube juga. Lengkap semuanya. Betul. TikTok ada tapi belum di-maintain. Iya, TikTok belum sempet. Belum sempet. Kita fokus di tulisan. Oke. Terakhir listener seperti biasa, sebelum kita pamit kita dengar dulu satu pesan dari Palang Merah Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman dari Terima Drakor kasih Mas Kris, Class. Mbak Terima Zara. kasih. Terima kasih Mas Kris, Mbak Zara. Terima kasih V Radio. Jangan kapok ya. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Oke, Kris dan Mbak kita Zara. bisa ketemuan ya teman-teman ya. Oh iya, main ke kebun sirih. Kita berarti juga udah harus pamit ya, Zara Kita ya. pamit ya, saat Zara Medina pamit. Chris Putra juga pamit. Setelah ini listener ada Vic Classic Disco yang menemani Anda sampai tengah malam. Bye listener, happy weekend. Okay, bye. Makasih. Annyeong. Bye-bye. Bye-bye. Duh, buka duh. Oke, Teman-teman sekali lagi terima kasih. Untuk Terima kasih Mas Kris, Mbak Zara. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Kita nggak foto bareng nih. Oh iya, ketinggalan. Udah pada Belum lagi. foto, udah pada close. Sayang sekali. Thank you, Mbak Rela. Oh, Baiklah. oke, iya, makasih. Bye. Bye.